Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winata Hadi Pratama dan di sini saya akan mencoba untuk membuat jaringan VLSM yang dimana artinya variable length subnet mask, dimana si subnet mask ini menyesuaikan dengan subjaringannya masing-masing. Jadi si subnet mask teh berbeda-beda di tiap subjaringan karena kebutuhannya beda-beda ya. Jadi tanpa basa-basi mari kita mulai. Nah, oke. Pertama-tama kita lihat dulu ini tabelnya ya. Di sini ada tabel VLSM. Ini dibuat berdasarkan kebutuhan hostnya dan bagaimana cara membuatnya itu ada rumus-rumusnya. Namun untuk saat ini saya tidak bisa menjelaskan rumusnya karena durasi waktunya takut panjang. Jadi saya langsung aja menyiapkan semuanya. Oke. Dan setelah lihat ini ya semua tabelnya, saya perlihatkan semua ininya, jaringan-jaringannya. Ini ruang CS, ruang customer service, ruang IT, ruang human resource development, kepala seksi, dan keuangan. Dan switch yang bertipe 2960. Dan di sini ada beberapa PC ya. Di sini perannya sebagai host untuk nanti jaringan kita yang akan kita bikin. Oke, sebelum itu kita harus pasang routernya ya. Tapi routernya harus yang spesifik. Saya menggunakan PT-MT karena PT-MT ini memang cenderung fleksibel. Jadi kita buka dulu si routernya, lalu kita cari modul ini PT router NM1 CGE. Oh, matiin dulu ya CGE kesini karena kita pengen pakai port gigabit Ethernet ya. Oke, setelah itu saya ingin menyambungkan si ininya. Ini nyambungnya ke gigabit Ethernet ya. Oke, udah selesai. Lalu setelah ini kita memasangkan si PC-PC-nya ya. Cuma ini akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi saya akan memperagakan dalam hanya pada satu ini saja, PC saja. Jadi saya sambungkan ke sini ke FA0, terus nyambungnya ke FA1. Nah, ini kalau yang PC lainnya berarti ke FA yang berikutnya ya. Dan harus sesuai dengan si ininya, ruangan-ruangannya sesuai si switchnya. Oke, saya sudah pasang semua ininya ya, komputernya. Sekarang kita tinggal konfigurasi si switchnya. Pertama saya ingin masuk ke switch ini, dan saya ingin menambahkan VLAN database. Yang pertama itu VLAN 10. Nama VLAN-nya yaitu ini ya, customer service CS aja. Yang kedua 20 ruang IT. Yang ketiga ruang HRD 30 HRD. Terus yang keempat ini ruang keuangan ya. Kita maunya dari yang paling banyak ke paling kecil. Keuangan. Lalu terakhir kepala ini ya, kepala seksi. Tapi saya ngasihnya namanya kasih aja.
Lalu kita masuk ke interface range FA0 sampai 24. Oh salah, FA1 sampai 24 ya. Nah, lalu kita ubah semua port itu menjadi switch port, access, VLAN sesuai dengan ininya, VLAN 10. Karena di ruang CS VLAN-nya 10 ya. Di sini rencananya VLAN 10, di sini VLAN 20, 30, 40 yang terakhir 30, 40 dan 50. Oke, udah selesai ya semuanya. Terus kita lakukan hal yang sama kepada switch yang lainnya. Oke, nah setelah itu setelah setting si routernya, kita setting si PC-nya. Kita coba ya. Nah ini karena banyak, saya nanti skip beberapa, tapi untuk contohnya kita coba ke PC yang ini di ruang CS. Kita masuk ke IP. Nah di sini kan IP address-nya ini dan ini host range. Nah kita masukin 192.168.1.2. Subnet masknya sesuaiin 040. Maksud aku 2224. Default gateway-nya 192.168.1.1. Sesuai dengan ini ya, si host range yang paling awal. Kalau mau nge-setting IP address si PC-nya itu yang awal terus ditambah 1. Kita selesain, keluar, lalu kita setting yang komputer yang lain ya. Cuma bagian ini saya akan skip, jadi ketemu lagi di sana. Setelah itu kita edit semua switch dan masuk ke interface Gigabit Ethernet, lalu ganti switch port modenya ke mode access, lalu sambungkan ke VLAN yang sesuai. Setelah itu kita setting si routernya dan kita ganti si Gigabit Ethernet-nya dengan IP address yang sesuai dengan yang di tabel ya. Jadi IP address-nya itu lihat yang di range, nah itu pilih yang awalnya dan sesuaikan juga subnet masknya. Setelah itu kita tes ping, dan kalau kita tes dari ruang CS ke ruang IT ya di layar, itu paketnya setelah di receive, jadi berhasil. Oke, mungkin segitu saja ya dari saya. Maaf kalau emang ada kesalahan yang nggak diprediksi ya. Cuma tadi itu emang agak bingung ya gimana ininya nyambung-nyambungnya. Cuma teknik VLSN-nya itu masih bisa diaplikasikan, karena yang penting kita tuh udah bikin tabelnya dulu, jadi bisa langsung dikonfigurasi dan dipasang-pasang gitu. Cuma lebih bagusnya pakai DHCP, karena langsung ini ya otomatis. Kita malah isiin secara ini manual, tapi nggak apa-apa. Oke, mungkin segitu aja ya dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.